Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fitriana Sandi dengan NIM 230705049. Di sini di sini saya akan akan menjelas di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia baku, tantangan serta pengembangannya. Dengan dosen pengampu Ibu Mita Domivela Henanggil, MPD. A. Eksistensi bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku merupakan istilah yang sering disebut dengan bahasa Indonesia resmi atau bahasa Indonesia formal. Hal itu didasari oleh adanya ragam formal atau ragam resmi dalam ragam bahasa Indonesia. Jika dibandingkan dengan bahasa Inggris, hal yang disebut dengan bahasa Indonesia baku atau bahasa Indonesia resmi atau bahasa Indonesia formal dapat dikatakan setara dengan standar Inggris. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang umumnya digunakan oleh masyarakat terdidik seperti lulusan sekolah menengah, para sarjana yang bekerja berbagai lembaga, dan instansi pemerintahan maupun swasta, dan termasuk lembaga-lembaga penyiaran cetak dan elektronik. B. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Pertama, ciri kemantapan dinamis. Ciri kemantapan yang dinamis memiliki arti bahwa bahasa Indonesia memiliki kemantapan aturan atau kaidah yang tidak dengan mudah saja digoyahkan. Dua, ciri kecendikiaan. Ciri kecendikiaan bahasa Indonesia baku berarti bahasa-bahasa itu mampu mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. C. Fungsi bahasa Indonesia baku. Pertama, fungsi pemersatu. Berarti bahwa bahasa Indonesia baku diharapkan mampu untuk menyatukan penutur yang berbeda, ragam bahasa Indonesia yang digunakan, apalagi berbeda bahasa daerahnya. Dua, fungsi pemberi kekhasan. Berarti bahwa bahasa Indonesia baku akan mampu membedakannya dengan ragam bahasa Indonesia lainnya maupun dengan bahasa Indonesia lainnya terutama di negara tetangga. Tiga, fungsi pembawa wibawa. Berarti bahwa bahasa Indonesia baku yang digunakan penutur bahasa Indonesia akan memperlihatkan wibawa bagi penuturnya di antara penutur-penuturnya sendiri. 4. Fungsi sebagai kerangkan acuan. Berarti bahwa bahasa Indonesia baku merupakan tolak ukur untuk menentukan benar atau tidaknya pemakaian bahasa oleh penutur maupun golongan. D. Tantangan bahasa Indonesia baku. Kemajuan zaman dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mendunia tidak dapat dielakkan dan telah mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pengaruh itu terutama datang dari bahasa internasional, yakni bahasa Inggris. Kemajuan kehidupan dunia dan aktivitas kehidupan dunia yang dominan menggunakan bahasa Inggris kadang-kadang memaksa penutur bahasa Indonesia menggunakan kosakata bahasa asing itu. Hal itu merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia dan penuturnya. Pengembangan bahasa Indonesia baku. Pengembangan bahasa Indonesia baku perlu dilakukan secara berkesinambungan. De Jojonegoro 1995 mengemukakan bahwa pengembangan bahasa Indonesia baku perlu bertolak dari dua gagasan berikut ini. Satu, dalam pengembangan bahasa Indonesia baku harus ada kesinambungan antara hakikat bahasa dulu dan sekarang. Dua, dalam pengembangan bahasa Indonesia baku, hasil penyerapan itu harus mampu mempertajam daya ungkap pemakai bahasa Indonesia dan harus memudahkan orang menyatakan isi akal budinya dengan cepat dan tepat. Hoede 2000
mengungkapkan bahwa ada 3 upaya pengembangan bahasa Indonesia baku. Pertama, kita perlu menjaga agar setiap kata asing yang masuk memperoleh pandangan yang berterima sesuai dengan situasi pemakaiannya. 2, kita perlu menjaga agar tata bahasa Indonesia tidak berubah dan agar tetap dikuasai oleh penuturnya. 3, kita perlu menggalakkan penulisan dalam berbagai bidang dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai ragam dan larasnya. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.